Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia dikenal sebagai pedagang beras sukses dengan 10 cabang di berbagai daerah. Hidupnya serba mewah, istrinya 3, dan setiap tahun usahanya terus berkembang tanpa henti. Namun di balik senyumannya yang ramah, tersimpan rahasia kelam yang tak pernah diketahui siapapun. Apa yang sebenarnya ia korbankan demi kekayaannya itu? Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita berikutnya. Dan sebelum melangkah lebih jauh, mari bersama-sama kita bacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad. Di sebuah kota kecil bernama Tulungrejo, hiduplah seorang pria yang dikenal sangat sukses bernama Pak Darman. Setiap orang di sana pasti mengenalnya sebagai pedagang beras paling kaya dan paling berpengaruh. Dari gudang besar miliknya, setiap pagi truk-truk beras berangkat ke berbagai daerah. Tulisannya besar di setiap karung, beras Darman makmur. Tak hanya 1 atau 2 toko, Darman memiliki 10 cabang toko beras di berbagai kota. Ia sering muncul di acara-acara sosial, menyumbang untuk masjid, panti asuhan, bahkan membantu warga yang sedang kesusahan. Namun di balik kesuksesan itu, kehidupan pribadinya cukup rumit. Ia memiliki 3 istri, Bu Rina, Bu Lestari, dan Bu Rukmini. Mereka tinggal di 3 rumah berbeda. Semua masih dalam satu kompleks besar miliknya. Rumah-rumah itu mewah, dikelilingi taman bunga dan air mancur kecil di tengah halaman. Meskipun hidupnya terlihat penuh kemewahan, ada hal aneh yang sering diperhatikan oleh para pembantu di rumah itu. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Darman selalu menghilang dari rumah utama. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ia akan kembali menjelang subuh. Wajahnya pucat, namun selalu tersenyum puas. Pak Darman orangnya baik, tapi ada sesuatu yang misterius dari dia. Begitu kata warga sekitar. Mereka sering mendengar cerita dari sopir truk berasnya. Katanya, di dalam gudang besar milik Darman, sering terdengar suara perempuan tertawa pelan di malam hari. Kadang terdengar seperti nyanyian, kadang seperti tangisan. Namun saat diperiksa, tak ada siapapun di sana. Meski begitu, Darman selalu tenang. Ia tak pernah tampak takut. Jika ada yang menyinggung tentang hal-hal mistis, ia hanya tertawa kecil dan berkata, mungkin itu cuma lelah mata kalian. Gudang besar, bayangannya juga besar, tapi orang-orang tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Setiap malam, di ruang bawah tanah rumahnya, selalu tercium bau kemenyan dan bunga melati. Di sana tergantung lukisan besar, seorang wanita cantik berkebaya hijau, rambut panjangnya terurai hingga pinggang. Wajahnya tampak hidup, seolah sedang tersenyum kepada siapapun yang menatapnya. Tak ada yang tahu siapa wanita itu, tapi Darman sangat menjaganya. Bahkan, ia melarang siapapun masuk ke ruangan itu tanpa izin. Tak banyak yang tahu bahwa kisah kesuksesan Darman bermula dari keputusasaan 20 tahun lalu. Ia hanyalah seorang buruh angkut di pasar. Ia hidup sederhana bersama istrinya yang pertama, Bu Rina. Mereka tinggal di rumah kecil berdinding bambu, dengan atap bocor dan dapur yang selalu penuh asap kayu bakar. Saat itu, Darman mencoba membuka warung kecil, menjual beras eceran. Tapi nasibnya buruk, usaha tak laku. Beras sering basi karena lembab, dan utangnya menumpuk pada tengkulak. Suatu malam, ketika ia menatap tumpukan beras yang hampir busuk, air matanya menetes. Ia memeluk istrinya sambil berkata lirih, aku sudah berusaha Rina, tapi Tuhan belum kasih jalan. Namun Bu Rina hanya diam. Ia hamil tua dan tubuhnya lemah. Ia tahu suaminya bekerja keras, tapi hidup mereka seolah tak pernah berubah. Hingga suatu malam, ketika Darman sedang duduk di pinggir pasar yang sepi, datanglah Mbah Renggo, seorang lelaki tua penjaga los pasar. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam,
dan langkahnya pelan tapi mantap. "Darman, aku tahu kau sedang susah," katanya perlahan sambil menyalakan rokok kretek. "Kalau kau mau, aku bisa tunjukkan jalan untuk mengubah hidupmu." Darman menatapnya bingung. "Jalan apa, Mbah? Aku sudah coba semua cara. Berdoa, bekerja, tapi tetap saja gagal." Mbah Renggo tersenyum samar. "Ada jalan lain, tapi tidak semua orang berani melangkahinya." Darman menelan ludah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Jalan apa maksud Mbah?" "Jalan menuju Gunung Kawi," jawab Mbah Renggo datar. "Di sana ada yang bisa memberimu kekayaan, asal kau berani memberi sesuatu sebagai gantinya." "Memberi sesuatu?" tanya Darman dengan suara gemetar. Mbah Renggo menatapnya dalam-dalam, lalu berbisik, "Sesuatu yang lebih berharga dari uang. Tapi kalau kau siap, hidupmu tak akan pernah sama lagi." Angin malam berhembus pelan, membuat dedaunan di pasar bergoyang. Darman menatap langit yang gelap, pikirannya bercampur antara rasa takut dan harapan. Ia tahu, hidupnya sudah di ujung jalan. Kalau terus seperti ini, anaknya mungkin lahir dalam kemiskinan. Tapi jika ia mengikuti kata Mbah Renggo, siapa yang tahu, mungkin inilah satu-satunya kesempatan. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Darman mengangguk pelan. "Baik, Mbah, tunjukkan jalannya." Malam itu, setelah pertemuan di pasar yang sunyi, Darman pulang dengan pikiran yang kacau. Kata-kata Mbah Renggo terus terngiang di kepalanya. Gunung Kawi, kekayaan, tapi dengan harga yang harus dibayar. Ia tahu betul bahwa tempat itu bukan tempat biasa. Sejak kecil, ia sering mendengar kisah tentang orang-orang yang pergi ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan, meminta rezeki lewat cara gaib. Sebagian dari mereka pulang dengan wajah cerah dan hidup mewah. Tapi tak sedikit pula yang menghilang entah kemana. 3 hari kemudian, setelah berpikir keras, Darman akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia merasa sudah tidak punya pilihan lain. Warung berasnya hampir tutup, dan istrinya sebentar lagi akan melahirkan. "Aku lakukan ini demi masa depan kita," bisiknya kepada Bu Rina yang sedang tidur. Ia tak tega memberitahu istrinya tentang niatnya, takut membuat perempuan itu ketakutan. Pagi-pagi sekali, Darman menyiapkan bekal sederhana, nasi bungkus, sebotol air, dan selembar kain kafan putih seperti yang diminta Mbah Renggo. Ia juga membawa bunga melati dan kemenyan. Barang-barang itu ia simpan dalam tas kecil, lalu berangkat menaiki bus tua menuju arah Gunung Kawi. Di Malang Selatan, perjalanan terasa panjang dan menegangkan. Jalan yang ia lalui berkelok-kelok, menembus hutan dan perkampungan sunyi. Menjelang sore, kabut tebal mulai turun, menutupi pepohonan di sekitarnya. Darman turun di sebuah persimpangan kecil, sesuai petunjuk Mbah Renggo. Dari sana ia harus berjalan kaki, menembus jalan setapak yang hanya diterangi cahaya obor kecil. Suara jangkrik menggema di antara pepohonan. Udara terasa dingin dan lembab, membuat napas Darman berat. Sesekali ia mendengar suara ranting patah di belakangnya, tapi setiap menoleh, tak ada siapapun. Ia mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya berdetak sangat cepat. Hingga akhirnya, dari kejauhan, ia melihat seekor kucing hitam berdiri di tengah jalan setapak, menatapnya lama tanpa bergerak. Mata kucing itu berkilau kehijauan di bawah sinar rembulan. Darman berhenti, ragu untuk melangkah. Namun tiba-tiba, kucing itu berjalan pelan, seolah mengisyaratkan agar ia mengikutinya. Entah kenapa, Darman menurut saja. Ia mengikuti langkah kucing itu, menuruni jalan curam yang dikelilingi kabut tebal. Setelah berjalan cukup jauh, kucing itu berhenti di depan sebuah pohon beringin besar dengan akar menjuntai hingga ke tanah. Di bawah pohon itu, terdapat sebuah goa kecil, gelap dan beraroma tanah basah. Darman menelan ludah. "Apa ini tempatnya?" gumamnya. Pelan, ia menyalakan kemenyan, menaruh bunga melati di depan goa, lalu duduk bersila sambil menundukkan kepala.
Angin tiba-tiba berembus kencang, daun-daun berguguran, dan dari dalam goa terdengar suara lembut seperti seseorang sedang berbisik. Suara itu makin lama makin jelas, terdengar seperti suara perempuan yang memanggil namanya dengan nada menggoda. Darmaan, ia mendongak kaget. Siapa itu? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara tawa halus yang bergema di antara kabut. Lalu perlahan, dari dalam goa, muncullah cahaya kehijauan samar. Dari cahaya itu, muncul sosok wanita berwajah sangat cantik, mengenakan kebaya hijau, kulitnya putih pucat, rambutnya panjang menyentuh tanah, dan matanya berkilau seperti kaca basah. Selamat datang, Darman. Suara lembut itu membuat udara di sekitar bergetar. Wanita itu berjalan mendekat dengan gerakan perlahan. Anggunnya tak wajar, seolah kakinya tak menyentuh tanah. Darman tertegun. Anda siapa?" Senyum wanita itu semakin lebar. "Aku Nyi Lembah Arum, penjaga kekayaan bumi Kawi. Kau memanggilku lewat kemenyanmu." Darman menunduk, tubuhnya gemetar. "Aku datang untuk meminta rezeki, Nyi. Aku lelah hidup miskin. Anakku sebentar lagi lahir. Aku ingin usaha yang besar. Aku ingin dihormati." Nyi Lembah Arum mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari Darman. Aroma melati semakin kuat, menenangkan, tapi juga menyesakkan dada. "Semua yang kau minta bisa kudapatkan," bisiknya pelan, "asal kau sanggup menerima harga yang menyertainya." "Harga?" tanya Darman ragu. Wanita itu menatap matanya dalam-dalam. "Tubuhmu dan kesetiaanmu. Setiap kali bulan purnama tiba, kau harus datang padaku, menyerahkan cinta dan ragamu, maka rezekimu akan terus mengalir tanpa henti." Darman terpaku. Kata-kata itu membuat darahnya berdesir. Antara takut dan penasaran. "Kalau aku menolak?" tanyanya pelan. Senyum Nyi Lembah Arum perlahan menghilang, berganti tatapan tajam yang membuat udara menjadi berat. "Maka kau akan tetap miskin, dan semua yang kau cintai akan lenyap satu persatu." Hening beberapa detik. Angin berhenti. Hanya suara jantung Darman yang berdebar keras di dadanya. Ia memejamkan mata, menunduk dalam-dalam, lalu berbisik dengan suara hampir tak terdengar, "Baiklah, aku setuju." Saat itu juga, cahaya hijau di sekitar goa berputar cepat. Udara terasa bergetar. Nyi Lembah Arum merangkul Darman dengan kedua lengannya yang dingin, seperti embun. Dan malam itu, di bawah akar beringin tua, sebuah perjanjian gaib pun terjadi. Perjanjian yang akan mengubah hidup Darman selamanya. Sejak malam perjanjian di bawah pohon beringin itu, hidup Darman berubah dengan cara yang tak pernah bisa ia bayangkan. Keesokan harinya, ketika ia kembali ke rumah, sesuatu terasa berbeda. Udara di sekitar rumahnya lebih hangat, dan suasana hatinya tenang. Meskipun ia tidak tahu mengapa. Di warung kecilnya, tumpukan beras yang dulu lembab, kini tampak kering dan mengkilap. Aneh, tapi ketika ia mencoba menjualnya, pembeli datang lebih banyak dari biasanya. Bahkan, ada pedagang besar yang tanpa alasan membeli seluruh stoknya dengan harga tinggi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan keberuntungan seperti tak pernah berhenti datang. Ia mendapat tawaran dari seorang tengkulak besar untuk memasok beras dalam jumlah besar. Lalu ia membuka toko baru di kota sebelah. Dan entah bagaimana, usaha itu langsung laris. Darman yang dulu hanya buruh angkut, kini sudah mulai dikenal sebagai pedagang beras sukses. Namun, setiap kali bulan purnama datang, Darman merasakan sesuatu di dalam dadanya. Seperti ada panggilan halus yang menuntun pikirannya ke arah Gunung Kawi. Di malam-malam itu, tanpa memberitahu siapapun, ia akan membawa bunga melati dan kemenyan, lalu pergi diam-diam ke tempat perjanjiannya dulu. Setiap kali ia tiba di depan goa, kabut seakan membuka jalan untuknya. Nyi Lembah Arum selalu menunggunya di sana, duduk di atas batu besar dengan kebaya hijau berkilau
diterpa cahaya bulan. Wajahnya tak pernah menua. Matanya teduh, namun menyimpan kekuatan yang sulit dijelaskan. Ia akan tersenyum, lalu berkata lembut, "Kau datang lagi, Darman, seperti yang kau janjikan." Dan di sanalah setiap pertemuan itu terjadi. Di bawah rembulan purnama, di antara wangi melati dan gemuruh angin malam. Tak ada yang tahu apa yang benar-benar mereka lakukan di sana. Tapi setelah setiap pertemuan itu, rezeki Darman selalu meningkat drastis. Dalam waktu 2 tahun, warung kecil itu telah berubah menjadi toko besar. Di depan tokonya, kini berdiri papan bertuliskan Beras Makmur Darman. Dan hampir setiap minggu ia membuka cabang baru. Orang-orang yang dulu memandang rendah, kini menyanjungnya. Ia bisa membeli rumah, mobil, bahkan tanah luas untuk gudang beras. Semua berjalan begitu cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun setiap langkahnya. Setiap kesulitan selalu berakhir dengan kemudahan yang tak masuk akal. Bahkan ketika beras dari pemasok lain gagal panen karena cuaca, beras milik Darman tetap melimpah dan berkualitas bagus. Namun, hanya satu hal yang tak bisa ia hilangkan dari hidupnya, rasa keterikatan yang kuat dengan Nyi Lembah Arum. Setiap malam purnama, tubuhnya seolah menolak tidur. Pikirannya terus memanggil nama jin perempuan itu. Dan jika ia menunda pertemuan walau 1 malam saja, rezekinya mendadak macet, pembeli berkurang, truknya mogok, dan gudangnya terasa lembab serta berbau busuk. Suatu malam, setelah ia selesai berziarah ke Gunung Kawi, Nyi Lembah Arum berkata dengan suara yang sangat lembut namun menakutkan, "Darman, aku sudah memberimu segalanya, tapi ingat, keberkahan ini hanya akan tetap ada jika kau setia. Aku ingin kau mencintaiku lebih dari siapapun." Darman hanya menunduk, mencoba menenangkan dirinya. Aku setia, Nyi. Aku tak akan melupakan jasamu." Wanita itu tersenyum samar, tapi tatapan matanya menembus hati. "Jangan hanya berkata, tapi buktikan. Jangan pernah bagi cintamu untuk manusia lain. Karena kalau kau melakukannya..." Ia berhenti, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. "Aku akan mengambilnya kembali, satu persatu." Suara itu membuat bulu kuduk Darman berdiri. Ia tidak berani menatap wajah Nyi Lembah Arum lagi. Hanya angin yang menjawab keheningan malam itu. Dan sejak saat itu, peringatan itu tertanam kuat di pikirannya. Waktu terus berjalan. Darman kini benar-benar menjadi pengusaha besar. Ia dikenal di berbagai kota sebagai sosok sukses dan dermawan. Orang-orang menyebutnya Darman, si Raja Beras. Namun di balik senyumnya yang ramah, ada rasa takut yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Karena dalam kesepian malam, ia sering melihat bayangan Nyi Lembah Arum muncul di cermin kamarnya. Tersenyum seolah mengingatkan akan janji lama mereka. Namun, seiring harta dan kekuasaan yang terus bertambah, Darman mulai merasa seolah dirinya tak lagi terikat oleh siapapun. Ia merasa kuat, berkuasa, dan tak lagi takut pada apapun, bahkan pada makhluk yang dulu memberinya kekayaan. Dan disinilah kesalahan pertama itu dimulai. Di tengah kesuksesannya, Darman mulai membuka hatinya pada perempuan lain, manusia biasa yang cantik dan lembut. Ia berpikir mungkin sudah waktunya menikmati hidup tanpa harus terus dihantui oleh rasa takut dari masa lalunya. Ia lupa pada satu hal, janji yang pernah ia buat di bawah pohon beringin Gunung Kawi, yang tak pernah bisa dihapus meski oleh waktu atau penyesalan. Waktu berjalan begitu cepat. Darman kini bukan lagi sekadar pedagang beras biasa, melainkan seorang pengusaha besar yang dihormati di berbagai daerah. Ia memiliki 10 cabang toko, gudang besar, dan puluhan karyawan. Di mata orang-orang, Darman adalah contoh nyata kesuksesan. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang pelan-pelan membuatnya lupa akan asal mula rezekinya. Ia menikah lagi. Pertama dengan Bu Lestari, seorang janda muda yang lembut
dan pandai mengurus rumah tangga. Tak lama kemudian, ia menikah untuk ketiga kalinya dengan Burukmini, gadis cantik dari Surabaya yang terpikat oleh wibawa dan kekayaannya. Ketiga istrinya tinggal di rumah yang berbeda, tapi semuanya tunduk dan patuh pada Darman. Namun tanpa disadari, setiap kali ia tersenyum bahagia di hadapan mereka, mata Jin Nyi Lembah Arum seakan mengawasinya dari balik bayangan. Pada awalnya, semuanya masih berjalan lancar. Rezekinya tetap mengalir deras, dan hubungannya dengan para istrinya berjalan baik. Tapi suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Darman bermimpi aneh. Ia berada di tengah sawah luas, dan di kejauhan, sosok wanita berkebaya hijau berjalan pelan ke arahnya. Wajahnya tampak muram, matanya berair. Darman, suara itu lirih tapi jelas. "Kenapa kau tak datang padaku bulan lalu?" Darman menelan ludah. "Aku sibuk, Nyi. Usaha sedang berkembang." "Aku? Usaha?" potong Nyi Lembah Arum dengan nada dingin. "Kau lupa siapa yang memberimu semua itu?" Darman terdiam. Angin dalam mimpinya terasa nyata, dingin menyentuh kulit. "Dan apa ini?" lanjut Nyi Lembah Arum dengan suara tajam. "Tiga istri manusia, aku bilang. Cintamu hanya untukku, tapi kau membaginya." Darman memohon, "Aku tidak bermaksud mengkhianatimu, Nyi. Mereka hanya wanita biasa. Aku tetap mengingatmu." Namun wajah Nyi Lembah Arum berubah gelap. Matanya kini menyala merah. "Aku tidak suka dibagi, Darman. Kau akan tahu akibatnya." Darman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Malam itu, angin berhembus keras, dan dari arah halaman rumah terdengar suara seperti tawa perempuan yang menggema samar. Ia keluar dan mendapati bunga melati yang biasa ia taruh di vas meja telah mengering seluruhnya. Meskipun baru diletakkan sore tadi, sejak malam itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Di gudang beras cabang Malang, seluruh tumpukan beras tiba-tiba basah tanpa alasan. Padahal atapnya tak bocor. Tak lama kemudian, gudang itu terbakar habis tanpa diketahui sumber apinya. Beberapa karyawan mengundurkan diri karena sering mendengar langkah kaki dan suara perempuan tertawa di dalam gudang. Di rumahnya, Burukmini mulai sering mengeluh mimpi buruk. Katanya, ia sering bermimpi melihat wanita berkebaya hijau berdiri di ujung ranjang, menatapnya dengan mata merah dan tersenyum aneh. "Aku kira itu cuma mimpi, Mas," katanya gemetar suatu pagi. "Tapi setiap aku bangun, bau melati itu masih tercium kuat." Darman mencoba menenangkan diri. Ia memanggil beberapa ustadz dan dukun untuk membersihkan rumahnya. Namun setiap kali air doa dipercikan ke dinding, selalu terdengar suara lirih dari arah lukisan di ruang bawah tanah. Suara tawa lembut disusul oleh bisikan, "Kau pikir bisa lepas dariku, Darman?" Ketika salah satu ustadz mencoba memindahkan lukisan wanita berkebaya hijau itu, tiba-tiba kaca bingkainya pecah sendiri dan darah segar menetes dari pinggirannya. Semua orang panik. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyentuhnya. Darman tahu, semua ini bukan kebetulan. Ia telah melanggar pantangan. Ia mencoba menghubungi Mbah Renggo, orang yang dulu memperkenalkannya pada jalan pesugihan itu. Tapi ketika ia datang ke Pasar Lama, warung kopi tempat mereka pertama kali berbicara sudah lama tutup. Seorang pedagang tua di sana berkata, "Mbah Renggo sudah meninggal 2 tahun lalu, Pak. Tapi anehnya, kuburannya selalu harum melati setiap malam Jumat." Sejak mendengar itu, Darman benar-benar ketakutan. Ia tahu waktunya sudah dekat. Malam purnama berikutnya, ia mencoba datang kembali ke Gunung Kawi. Ia berharap bisa memohon ampun dan memperbaiki kesalahannya. Tapi malam itu, kabut begitu tebal dan udara terasa berat. Setiap langkah kakinya seperti diseret oleh bayangan. Ketika ia tiba di depan pohon beringin besar itu, suasana jauh berbeda dari biasanya. Tak ada aroma melati,
Tak ada cahaya lembut, hanya udara dingin dan suara gemuruh aneh dari dalam goa. Nyi Lembah Arum, aku datang untuk meminta maaf, panggilnya pelan. Namun yang muncul dari balik kabut bukanlah sosok cantik seperti dulu, melainkan bayangan hitam tinggi dengan rambut acak-acakan. Matanya merah menyala dan kulitnya penuh retakan seperti tanah kering. Suaranya menggema keras, menusuk telinga. "Maaf, kau melanggar janjimu, Darman." Ia berlutut, gemetar. "Ampuni aku, Nyi. Aku hanya manusia lemah." Sosok itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. "Mulai malam ini, aku akan mengambil satu persatu dari yang kau cintai. Aku akan tunjukkan padamu bahwa cintaku tak bisa kau hianati." Darman menjerit ketakutan. Tapi sebelum ia sempat lari, angin besar menerjang dan suara tawa mengerikan menggema di seluruh hutan. Malam itu menjadi awal dari balasan pesugihan yang perlahan merenggut hidupnya. Satu demi satu, sejak malam itu, hidup Darman tak lagi sama. Ia tak bisa tidur nyenyak, tak bisa makan dengan tenang. Setiap malam, selalu ada suara ketukan lembut di jendela kamar, disertai aroma melati yang semakin menusuk. Awalnya, ia mencoba menutup semua jendela, tapi suara itu tetap terdengar. Kadang dari atap, kadang dari arah dapur, dan kadang dari balik pintu kamarnya sendiri. Suatu malam, ketika ia terbangun karena suara ketukan itu, matanya menangkap sesuatu di pojok kamar. Wanita berkebaya hijau berdiri di sana. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tangan kirinya memegang setangkai melati yang sudah mengering. "Darman," suaranya lirih tapi menusuk. "Aku datang menagih janji." Darman berteriak dan berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa berat, seolah dipeluk oleh udara dingin. Saat itu, wanita itu berjalan mendekat, dan ketika wajahnya perlahan terlihat, kulitnya pucat kehijauan, dengan mata kosong menatap lurus. "Kau telah berjanji untuk tak berbagi cinta, tapi kau ingkar. Sekarang, aku akan mengambil yang kau cintai terlebih dahulu." Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Istri pertama Darman, Bu Lastri, ditemukan meninggal di rumahnya dengan tubuh kaku dan wajah penuh ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tapi tangan kirinya menggenggam erat bunga melati kering. Orang-orang kampung ramai membicarakannya. Mereka bilang arwah Bu Lastri dijemput oleh sesuatu yang tak kasat mata. Darman yang datang ke rumah duka hanya bisa terdiam, matanya kosong. Ia tahu ini bukan kebetulan. Belum seminggu berlalu, musibah berikutnya terjadi. Istri keduanya, Bu Lestari, mengalami kecelakaan mobil di jalan tol menuju Surabaya. Tubuhnya ditemukan dalam posisi aneh. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Polisi mengatakan rem mobilnya mendadak blong, tapi yang membuat semua orang merinding, di kursi belakang ditemukan bunga melati berserakan. Darman mulai kehilangan akal sehat. Ia hampir tak keluar rumah. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan setiap malam hanya duduk di ruang bawah tanah menatap lukisan Nyi Lembah Arum. Pada malam Jumat Kliwon, ketika jam menunjuk pukul 12, suara gamelan halus terdengar dari arah luar rumah. Darman menatap sekeliling, dan tiba-tiba lukisan di hadapannya bergetar sendiri, lalu perlahan mengeluarkan suara. "Darman, tinggal satu lagi." "Jangan!" teriak Darman, panik. "Jangan ambil dia. Rukmini tak bersalah. Dia tak tahu apa-apa." Namun suara itu hanya tertawa lembut, seperti angin yang berbisik. Tak lama, dari arah luar rumah terdengar jeritan histeris. Darman berlari ke kamar atas, dan di sana ia melihat Bu Rukmini terbaring tak bernyawa. Matanya terbuka dengan ekspresi ketakutan, sementara di dada bajunya tertempel satu bunga melati segar yang meneteskan air merah seperti darah. Darman jatuh bersimpuh. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, kini tak ada lagi yang tersisa. Segala kekayaan, rumah megah,
gudang beras, semuanya tak ada artinya dibanding kehilangan yang harus ia tanggung karena perjanjian terkutuk itu. Hari-hari berikutnya, usaha Darman runtuh satu persatu. Cabang toko tutup, karyawan pergi, dan pelanggan menghilang. Gudang beras di kota terakhir bahkan roboh karena ledakan misterius. Tak ada lagi yang percaya bahwa keberhasilan Darman karena kerja keras. Semua orang kini yakin ada tangan gaib yang pernah menolongnya dan kini menagih balasan. Suatu malam, tetangganya mendengar suara teriakan dari rumah Darman. Saat didobrak keesokan harinya, mereka menemukan Darman tergeletak di ruang bawah tanah, tepat di depan lukisan wanita berkebaya hijau. Matanya terbuka, bibirnya tersenyum tipis, dan di dadanya tertempel setangkai melati segar. Lukisan di depannya tampak berubah. Kini Nyi Lembah Arum tersenyum dengan mata berkilat, seolah puas telah mendapatkan kembali yang menjadi miliknya. Setelah kematian Darman, rumah besar itu ditinggalkan. Tak ada yang berani menempatinya. Setiap malam Jumat, warga sekitar sering mencium aroma melati dari arah rumah itu, disertai suara gamelan samar dan tawa perempuan yang melayang di udara. Mereka percaya arwah Darman kini menjadi bagian dari dunia Nyi Lembah Arum, abadi di bawah bayangan Gunung Kawi. Bertahun-tahun berlalu, kisah tentang Darman si pedagang beras masih sering diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya sebagai peringatan bahwa kesuksesan yang didapat dengan jalan pintas, apalagi dengan memperjualbelikan jiwa, pasti akan menuntut balas. Banyak orang kini datang ke Gunung Kawi bukan untuk mencari pesugihan, tapi untuk berziarah dan berdoa agar dijauhkan dari godaan kekayaan instan. Orang-orang bilang setiap kali ada peziarah yang membawa bunga melati ke sana, angin di sekitar pohon beringin besar akan berembus lembut, seolah ada sosok yang sedang tersenyum di balik kabut, mengingatkan jangan pernah menggadaikan cinta dan keluarga demi harta, karena setiap janji pada dunia gaib selalu menuntut bayaran. Kalau kamu suka cerita tadi, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Sampai jumpa di kisah perjalanan misteri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.